teman baru, yaitu dia. Nanti dia akan memperkenalkan namanya. Dan hari ini kita khusus mau bahas tentang bahasa Jerman, karena beberapa waktu yang lalu kita udah bahas tentang bahasa Korea. Dan semoga berikut-berikutnya kita bisa bahas bahasa-bahasa yang lainnya juga. So, langsung aja, tidak perlu basa-basi, kita langsung ke perkenalan. Namanya siapa, asal dari mana, tinggal di mana, punya pekerjaan atau enggak, apakah kuliah atau pengangguran. Ya, biar jelas gitu lah. Jangan nggak punya pekerjaan, makanya dia syuting hari ini dengan aku ya guys. Oke. Siap. Langsung aja kita biarkan dia atau mempersilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Oke. Ngapain aku nih? Terserah Anda. Perkenalannya. Yes. Oke guys, nama saya Zaka, biasa dipanggil Zaka. Saya asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Kalian tahu di mana itu guys? Kalian tahu Demak, Jawa Tengah? Oke, nanti aku akan tunjukkan petanya Oke, good. Sini, sebelah sini. Oke, apalagi Kak Rosa? Kamu siapa namanya? Aku Rosa. Oh, Rosa ya. Oke. Kita kenalan dulu ya, terus dulu. Oke. Dia namanya Rosa, aku baru tahu juga ya. Iya. Oke, jadi di sini kegiatannya di Pare itu ngapain? Apakah kuliah atau kerja atau pengangguran atau apa? Aku di sini ya seperti inilah. Kadang nganggur, kadang kerja, kadang juga ngajar juga. Ya seperti ini. Padahal sebenarnya dia punya banyak kerjaan, dia banyak bisnis dia itu. Cuman dia ini sosok humble aja. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kita mau tahu kapan pertama kali Jaka ke Pare? Oke, good. Pertama kali ke Pare ya dulu tahun 2017 ya. Itu 17 sekitar pertengahan tahun 2017 aku datang ke sini. Itu berawal dari rasa sakit hati ya, gara-gara nggak lolos seleksi nasional ya, masuk perguruan tinggi gitu. Nggak lolos SBM, SNMPTN. Padahal itu tahun terakhir aku buat daftar ya. Curhat ya guys. Ya ternyata aku nggak lolos. Akhirnya aku putusin aja ke Pare Kampung Inggris di sini. Pelarian. Ya sebagai tempat pelarian. Dulu awalnya aku kursus. Setelah itu ditawarin kuliah. Ya akhirnya sampai sekarang di sini. Masih menetap sampai sekarang di sini. Oke. Ya karena tadi Jaka udah mention awalnya dia datang ke Pare karena pelarian dan dia kursus bahasa apa dan apakah masih kursus sampai sekarang, kemudian kuliahnya juga jurusan apa, apakah semuanya selinear atau bagaimana? Oke. Dulu aku awal datang ke Kampung Inggris itu emang Kampung Inggris kan terkenal dengan kursus bahasa Inggrisnya ya. Ya pastilah aku ngambil bahasa Inggris ya, nggak mungkin bahasa Zimbabwe. Aku kursus tuh sekitar 1 tahun ya di salah satu kursusan di Kampung Inggris. Ini aku boleh sebut namanya nggak kira-kira? Boleh ya? Disclaimer. Oke, namanya adalah Hakim Learning Center. Jadi di situ ada 4 bahasa Eropa guys ya. Ada Inggris, Jerman, Spanyol, sama Prancis. Dulu aku belajar bahasa Inggris sekitar setahunan ya kak ya. Bahasa Inggris tahun. Setelah itu tawarin juga ngajar di kursusan tersebut. Dan juga uniknya di Hakim Learning Center itu kita bisa gabung di kelas bahasa lain kalau kita jadi tutor. Aku kan tutor di situ ya, gratis ya. Aku boleh masuk di bahasa Jerman, Perancis, Spanyol. Tapi jujur aku tertariknya ya di bahasa Jerman itu. Ya, karena kan ya unik aja bahasa Jerman itu ya. Oke. So sampai sekarang masih belajar bahasa Jerman? Apa sudah ngajar bahasa Jerman? Kemudian seperti apa pendapat kamu tentang bahasa Jerman? Susah nggak kalau kita sebagai pemula nih dari nol, belum punya basic sama sekali tentang bahasa Jerman, mau belajar? Susah atau enggak? Untuk saat ini sebenarnya aku jujur masih belajar juga. Soalnya kan Plus ngajar. apapun itu kan kalau kita bahas tentang belajar kan nggak ada batasnya ya. Masih belajar juga ya. Jujur bahasa Jerman ya emang sedikit ribet dari bahasa Inggris, cuma sedikit kok. Kalau bahasa Inggris tuh it's so very easy ya. Sangat mudah bahasa Inggris itu. Berbeda dengan bahasa Jerman itu jauh ribet, apalagi dari gramatikalnya. Di situ ada yang namanya artikel ya, gender, ada yang namanya konjugasi, itu mungkin yang sedikit ribet, cuma sedikit kok, tenang aja, nggak terlalu ribet bahasa Jerman itu.
Oke, gitu kakak. Oh iya, tadi kan katanya bahasa Jerman tuh tata bahasanya ada gendernya seperti itu, kemudian ada konjugasinya. Itu seperti apa contohnya? Kemudian ya biarkan kita belum tahu sama sekali itu apa sih sebenarnya. Bagi kami itu kami dengarnya kayak what is that gitu. Oke, jadi gender. Apakah itu gender? Nggak tahu Apakah itu? apa itu, teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Oh, kamera ya. Oke, sorry. Oke, gender atau artikel itu di bahasa Jerman itu wajib yang namanya artikel ya. Oke. Atau gender juga. Seperti halnya di bahasa Inggris tuh kayak artikel the, dan juga an. Kalau bahasa Jerman? Di bahasa Jerman itu juga ada, yaitu ada 3 artikel, yaitu artikel der yaitu maskulin, Ya. die feminim, dan juga das itu untuk artikel netral. Oke. Jadi di penggunaan kalimat ketiga artikel ini sangat penting digunakan. Nggak boleh enggak ya. Terus yang konjugasi itu seperti apa maksudnya? Konjugasi banyak juga kak, ada konjugasi kata kerja juga. Ya. Jadi di bahasa Jerman itu setiap kata kerja itu nanti bakal berbeda jika ketemu dengan subjek yang berbeda. Oke. Kalau di bahasa Inggris kan mungkin cuma S sama ES gitu ya perubahannya. Ya paling berubah kalau kita berubah tensisnya. Iya, nanti bakal berubah juga dan bakal ribet juga. Di bahasa Jerman seperti itu. Oh ya itu ya guys tentang bahasa Jerman. Jadi susahnya karena banyak hafalannya. Iya, harus banyak menghafal ya. Sangat penting juga bahasa Jerman, terutama kita hafalan kosakata atau vocabulary gitu. Oke. Kita harus menghafal kata benda, soalnya di bahasa Jerman itu setiap kata benda itu dia mempunyai artikel atau mempunyai gender ya. Entah itu dia maskulin, feminim atau netral, kita nggak tahu. Kuncinya kita harus hafal dan kita harus tahu. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah menghafal. Menghafal itu penting dalam bahasa Jerman. Oke, berikutnya mungkin teman-teman di luar sana, brother sister online ataupun teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman pasti penasaran dong berapa lama waktu yang dibutuhkan sebagai pemula yang belajar dari basic untuk bisa at least ngomong bahasa Inggris untuk sehari-hari, ngomong bahasa Jerman untuk sehari-hari seperti bahasa Inggris mungkin greetings dan ya introducing mungkin dan lain-lain yang kayak gitu-gitulah. Kalau di bahasa Jerman itu dibagi menjadi 3 tingkatan kak ya. Yang pertama ada tingkatan A, terus tingkatan B, dan juga tingkatan C ya. Jadi A1 itu dibagi 2, A1, A2, terus B1, B2, C1, dan juga C2. Kalau kita belajar di kampus, misalnya kita ngambil jurusan kayak pendidikan bahasa Jerman, Atau sastra Jerman. ya mungkin sastra Jerman juga, A1 itu dipelajari 1 semester, itu sekitar 5 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Wow, lama ya? Iya, sangat lama ya. Tapi kalau kita di kursusan, apalagi di kampung Inggris, waktu itu bisa diperpendek ya. Kita bisa pakai 1 bulan, bahkan 2 minggu juga ada. Ya itu aku. Iya, itu tergantung dari yang mau belajar juga. Kira-kira dia nangkep atau enggak, bisa cepat belajarnya atau enggak. Kalau misalnya A1 2 minggu dia bisa ya bisa. Kalau mungkin sebulan ya bisa. Kalau mungkin dia enggak bisa sampai 6 bulan bahkan. Tergantung dari orang yang mau belajarnya. Gitu. Oke, berarti harus sering ulang-ulang pelajarannya ya? Oke, harus itu. Berikutnya kita mau nanya, setelah kita bisa berbahasa Jerman, apa sih keuntungan yang kita dapatkan? Kalau bahasa Inggris jelas, bahasa internasional, semua negara pakai. Nah, kalau bahasa Jerman, ini kan belum semua negara menggunakannya. Terus apa kegunaan aku bisa berbahasa Jerman? Wah, sangat luar biasa ya kalau kita bilang kegunaan bahasa Jerman itu. Pertama itu bahasa Jerman tidak menggunakan bahasa Jerman. Seperti itu. Dan juga itu kelebihannya tuh gini kak. Kalau misalnya Kak Rosa ya mau lanjut kuliah, beasiswanya nyari beasiswa, itu sangat mudah ya dan juga sangat enak ya. Apalagi kalau mau kerja. Jadi di Jerman tuh ada yang namanya program au pair sama Ausbildung ya. Kalau au pair itu syaratnya mudah kok, cuma A1. Kalau Ausbildung itu mungkin B1 ya sekitar B1 itu. Jadi kita bisa kerja di sana, kita dapat gaji gede, kita dapat penginapan juga ya, dapat. Dan juga uniknya kita bisa disekolahin atau dikuliahin di sana. Gitu.
gitu. Dapat visa Schengen keliling Eropa. Oke, gitu. Dan juga banyak sih industri-industri di Jerman kayak industri otomotif, farmasi, elektronik gitu. Itu mereka sangat terkenal dan juga sangat maju di Jerman. Itu peluang ya mungkin bagi kayak tekniker-tekniker Indonesia atau juga ilmu-ilmu kedokteran Indonesia mungkin yang mau menimba ilmu di sana di Jerman. Oke, jadi itu ya keuntungannya selain kuliah untuk nyari beasiswa, untuk kerja di Jerman atau Austria itu sangat-sangat bagus ya. Oke, kemudian berikutnya kita mau tahu tentang benar mau kursus dan mau bisa gitu. Kalau bisa minimal sebulan. Oke, next. Kita lanjut ke akhirnya karena tadi dia bilang dia belajar bahasa Jerman dan juga ngajar bahasa Jerman. So kita mau lihat buktinya. Jadi dia sekarang harus ngomong bahasa Jerman. Dia harus memberikan sedikit motivasi buat teman-teman di luar sana, buat brother sister tentang bagaimana untuk semangat dan lain-lainnya. Dia akan ngomong dalam bahasa Jerman. Dengarkan ya baik-baik guys. Mungkin perkenalan dulu ya, harus saya. Ya, oke. Perkenalan lagi ya. Perkenalan lagi ya, ini pakai bahasa apa perkenalannya? Bahasa Jerman dong. Hallo alle zusammen, ich möchte mich vorstellen. Ich heiße Jaka, ich komme aus Demak. Jetzt ich wohne in Asparaga, Pare Kediri Straße. Ja, das ist alles ya. Ya. Was. Berikutnya motivasi. Oh, motivasi. Ya, oke. motivasi. Oke, motivasinya apa ya kira-kira nih Kak Rosa? Yang bisa menyemangati mereka. Oke, mungkin behalte den Geist für das Erlernen der Sprache und den Geist. Oke, vielen Dank. Vielen Dank, tschüss. Auf Auf Wiederhören. Wiederhören. Oke guys, itu aja ya untuk kali ini videonya. Kalau kalian tertarik mau belajar bahasa Jerman, bisa hubungi aku atau bisa juga hubungi dia di Instagram dia. Nanti aku tulis di bawah atau description box. Kalau kalian tertarik langsung aja hubungi dia, nggak apa-apa. Oke, kalau kalian Upload di Instagram ya. dia mulai di tipu-tipu Instagram lagi ya. guys, dan nanti aku tulis. Oke, kalau kalian mau tanya yang lain di luar juga bisa langsung ke Instagram dia ya. Oke, kalau berikutnya kalian punya pertanyaan yang lain juga bisa komen di bawah, atau kalian mau dia tampil di video aku berikutnya juga bilang ya di komen. Jangan. Kalau kalian nggak komen, kalian nggak mau dia tampil, nanti nggak ada video lagi berikutnya dengan dia. Oke guys, tolong komennya di bawah please. Oke, itu aja, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Bye.